Akhirnya DPR dan Menku ACC Rp 52 triliun untuk kenaikan gaji pensiunan RAPBN 2026, maka segera terbit peraturan pemerintah. Bahwa akhirnya ini DPR dan Menku ini mengACC-kan sejumlah 52 triliun untuk kenaikan gaji pensiunan PNS di RAPBN 2026 dan akan segera menerbitkan peraturannya Bapak Ibu ya. Menjadi kabar menggembirakan untuk seluruh pensiunan PNS, TNI dan Polri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama DPR RI akhirnya menyetujui anggaran sebesar 52,01 triliun khususnya untuk kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025. Persetujuan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesejahteraan para pensiunan menjadi perhatian serius oleh pemerintah ke depan. Lalu bagaimana skema penyalurannya dan kapan akan mulai dicairkan? Dan golongan mana saja yang akan mendapatkan kenaikan yang signifikan? Mari kita simak informasi lengkap dan valid hanya di video ini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update penting seputar hak-hak Bapak Ibu pensiunan. Juga subscribe untuk info valid dan terbaru ya, seputar sumber terpercaya, update kebijakan, dan edukasi keuangan pensiunan PNS. Langsung saja kita pada poin pentingnya, silakan ditonton sampai akhir. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Hasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenq pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Hasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR. Rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenq pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Hasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar 10,38 triliun rupiah di tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari lembaga pengelola dana pendidikan, badan layanan umum, badan pengelola dana perkebunan, lembaga dana kerjasama pembangunan internasional, badan pengelola dana lingkungan hidup, pusat investasi pemerintah, lembaga manajemen aset, serta Politeknik Keuangan Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Masbakun mengaku heran terkait usulan Kemenq yang meminta anggaran tahun 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Padahal Kemenq berperan sebagai penguasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Misbakun menyebut usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon 1 dengan tetap mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Ibu minta sama ibu juga. Saya gimana, saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Gitu. Terus minta persetujuan kita semua. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel, gimana Pak Dolvi, yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami, Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus efisien. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program Sekolah Rakyat resmi dimulai. Warga antusias mengantarkan anaknya untuk masuk pertama kalinya ke Sekolah Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka pelaksanaan Sekolah Rakyat yang memulai proses belajar mengajar. Sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat mulai melaksanakan proses. Kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan. Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Bagian yang ketiga, kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan rencana Undang-Undang APBN 2026. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek. Demikian informasi kabar gembirakan untuk seluruh pensiunan, PNS, TNI, Polri, bahwa akhirnya DPR dan Menku mengasihkan Rp 25 triliun untuk kenaikan gaji pensiunan era APBN 2026 segera diterbitkan peraturan pemerintahnya. Dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama DPR RI akhirnya menyetujui anggaran sebesar 52 triliun 0,1 triliun ini khususnya untuk kenaikan gaji pensiunan tahun 2025. Kita ketahui persetujuan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesejahteraan para pensiunan menjadi perhatian serius oleh pemerintah ke depan. Lalu bagaimana skema penyalurannya, Bapak Ibu, kita sudah tadi menyimak, dan kapan akan mulai dicairkan, dan golongan ini saja mana saja yang akan mendapatkan kenaikan yang signifikan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua, dan jangan lupa untuk selalu support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Terima kasih.